Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kita berjumpa lagi dalam channel YouTube Jalan Doa dalam seri pengajaran Bangun Rumah Doa. Pada Bangun Rumah Doa bagian yang keempat, kita mulai membahas mengenai 4 pilar rohani, yaitu pada bagian pilar yang pertama, yaitu tentang doa. Doa sebagai persahabatan dengan Allah menurut Santa Teresa Avila. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, betapa sungguh-sungguh berharganya setiap kita yang dipanggil menjadi anak Allah melalui sakramen baptis. Dan bagaimana Allah juga mengundang, memanggil dan memilih setiap kita untuk menjadi sahabat-sahabatnya. Kita akan belajar banyak dari pujangga gereja kita, yaitu Santa Teresa Avila, atau kemudian juga diberikan gelar Mater Spiritualium, yaitu Bunda Hidup Rohani. Kita akan belajar banyak bagaimana menghayati satu persahabatan yang mesra dan mendalam dengan Allah Tritunggal Maha Kudus. Baik, sebelum kita masuk lebih lanjut, mari kita bersama merenungkan sabda Tuhan. Mari kita buka dari kitab suci, yaitu dari Injil Yohanes. Dari Injil Yohanes bab 15 ayat 11 sampai 17. Mari kita baca secara bersama-sama. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Sungguh luar biasa panggilan dan juga pilihan Allah bagi setiap kita umat Kristiani, ya, bagi setiap kita yang menerima sakramen baptis. Betapa Tuhan telah menyapa, Tuhan telah memanggil kita, Tuhan memilih kita, bahwa Tuhan mengatakan, aku tidak menyebut lagi kamu hamba, ya. Walaupun istilah hamba ini sebagai hamba Allah, ya, seperti Daud dan juga para nabi disebut hamba dalam konteks ini suatu yang luar biasa, suatu anugerah yang besar. Tetapi Tuhan mau mengundang kita untuk masuk lebih dalam, bukan hanya menjadi seorang hamba, tetapi menjadi seorang sahabat.
baik. Kita akan merenungkan bagaimana supaya kita boleh sungguh-sungguh menjadi sahabat-sahabat Allah yang menyenangkan Dia. Bagaimana kita boleh berkenan di hadapannya, hidup dalam persahabatan dengannya, dan kita akan belajar bersama dari seorang pujangga gereja, yaitu Santa Teresa Avila. Baik, dan sebelum kita masuk lebih lanjut dalam bagaimana kita dapat menjadi sahabat-sahabat Allah, sebagai pengantar kita akan melihat dulu ya, karena pada pilar yang pertama ini kita bahas mengenai doa, ya, doa sebagai persahabatan dengan Allah. Nah, kita lihat dulu pengertian doa secara umum. Jadi doa ini adalah apa? Artinya memasuki hubungan pribadi dengan Allah dalam iman dan cinta kasih. Ya. Jadi sungguh-sungguh melalui doa sebenarnya kita diajak untuk apa? Masuk dalam hubungan pribadi, ya. Jadi doa ini bukan hanya sekedar kata-kata yang kita baca atau doa-doa yang kita baca atau rumusan-rumusan doa tertentu, tetapi doa dalam pengertiannya adalah apa? Suatu hubungan pribadi dengan Allah. Dan kita diajak berdoa, berarti kita diajak untuk sungguh-sungguh mempunyai, untuk sungguh-sungguh menjalin hubungan pribadi dengan Allah dalam iman dan cinta kasih. Atau kemudian dikatakan Santa Teresa Avila, doa adalah persahabatan dengan Allah. Nanti akan kita dalami ketika kita belajar bersama mengenai doa batin. Lalu kemudian apa yang juga dinyatakan oleh gereja dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 2558, dari apa yang dinyatakan seorang pujangga gereja, yaitu Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus, Santa Teresia Lisieux, yang merupakan juga anak rohani dari Santa Teresa Avila. Ya, karena Santa Teresia Lisieux ini hidup dalam biara Karmel OJD di Lisieux, Perancis, dan pendirinya yaitu Santa Teresa Avila, ya, berabad-abad sebelumnya. Jadi pengertian doa dari Santa Teresia Lisieux, bagiku doa adalah ayunan hati, satu pandangan sederhana ke surga, satu seruan syukur dan cinta kasih di tengah pencobaan dan di tengah kegembiraan. Pengertian ini sebenarnya sangat sederhana ya, diberikan Santa Teresia Lisieux. Doa adalah ketika apa? Hati kita, pikiran kita, atau kemudian pandangan kita, ya, pandangan batin kita terarah kepada Allah. Ya, di tengah segala kesibukan kita, aktivitas kita, juga waktu khusus yang kita persembahkan pada Allah dalam jam-jam doa. Nah, maka kita juga ketika pikiran, ingatan, hati kita terarah kepada Allah, sebenarnya kita sudah berdoa. Dan doa ini juga tidak tergantung perasaan-perasaan kita. Di tengah kegembiraan, di tengah suka maupun duka, kesedihan, beban berat, di tengah pencobaan, ya, kita juga dapat tetap berdoa. Ya, dengan ketika kita kemudian mengucap syukur dan juga menyatakan cinta kepada Allah. Ya, bahkan di tengah penderitaan, ketika kita kemudian menyatakan, Tuhan, saya mau menanggung bersamamu, saya mau menanggung demi kasih padamu. Nah, itu kemudian juga suatu doa. Ya, jadi doa menjadi sungguh-sungguh sangat sederhana. Dan kita semua dipanggil untuk berdoa. Ya. Jadi mengenai bentuk doa, ya. Bentuk doa ada 3, yaitu doa lisan atau doa vokal yang pertama, lalu yang kedua doa renungan atau meditasi, lalu yang ketiga doa batin. Ya. Baik, mengenai bentuk doa ini, yang pertama adalah doa lisan atau doa vokal dari Katekismus Gereja Katolik nomor 2700. Doa berbentuk kata-kata
baik yang dipikirkan maupun yang diucapkan, ya. Jadi misalnya doa Bapa kami, ya, ini doa vokal yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, ya. Jadi ini suatu doa yang sangat berharga. Nah, bisa dapat kita doakan dengan pikiran, ya, dalam hati, tetapi juga bisa kita ucapkan, Bapa kami yang ada di surga, ya. Ya, jadi doa vokal ini pun sangat berharga, ya. Tetapi sayangnya, maaf, seringkali kadang-kadang orang berdoa kurang sungguh-sungguh menyadari kalau dia sedang berdoa. Apalagi ya, misalnya pakai kecepatan, ya, speednya seperti kereta ekspres. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita. Ya, doa seperti ini ya boleh dikatakan, ya ini Santa Teresa Avila yang mengatakan, ya, bahwa doa tanpa sungguh-sungguh menyadari, maka itu boleh dikatakan, ya, itu bukan suatu doa. Ya, Santa Teresa Avila mengajarkan doa vokal dapat menjadi doa batin jika kita sungguh-sungguh mengetahui dan menyadari bahwa pada saat berdoa kita sedang berbicara, ya. Jadi kita sedang berdoa, ini yang pertama, ya. Ya, jadi kemudian kita juga menyadari apa yang kita doakan, ya, misalnya doa Bapa kami, Salam Maria atau Rosario, kita sadari bahwa, atau Koronka, kita sadari apa yang kita doakan. Lalu yang kedua, kepada siapa kita berbicara? Ya, dengan siapa kita berbicara? Yaitu kepada Allah. Kalau dalam doa misalnya Bapa kami, kepada Bapa, ya, tentunya sungguh-sungguh kita kalau sadar, oh ini saya sedang datang kepada Bapa, saya sedang doa kepada Bapa. Lalu kemudian yang ketiga, siapakah kita sesungguhnya di hadapannya? Ya, siapa kita, seperti katakan Santa Teresa Avila, siapakah kita ini sehingga kita berani banyak bicara dengan Allah, ya. Di sini maksudnya apa? Supaya kita menyadari kepapaan kita, kekecilan kita, kerapuan kita di hadapan Allah. Dia adalah pencipta dan kita ini ciptaan. Ya, sehingga dalam doa Bapa kami yang ada di surga, tetapi baris kedua, dimuliakanlah namamu. Kita sebagai ciptaan dipanggil untuk memuliakan Allah. Baik, kita lihat bentuk doa yang kedua, yaitu doa renungan atau meditasi dari Katekismus Gereja Katolik nomor 2705 dan 2708. Suatu pencarian Allah dalam doa dengan memakai pikiran, daya khayal, perasaan, dan kerinduan. Jadi dalam doa renungan atau meditasi ini banyak menggunakan aktivitas daya-daya batin, yaitu akal budi, ingatan, kehendak, ya, daya khayal, ya, jadi dengan kerinduan, ya, jadi banyak memakai aktivitas pikiran. Memang dewasa ini banyak sekali tawaran untuk melakukan meditasi, tetapi sebagai anjuran, carilah meditasi yang Kristiani, meditasi Katolik, dengan satu ciri yaitu mempunyai tujuan dan menghantar orang untuk mendekat kepada Allah. Ya, jadi arahnya adalah Allah sendiri. Kemudian kita lanjutkan pada bentuk doa yang ketiga, yaitu doa batin. Ya, saya ambil dari apa yang dinyatakan Katekismus, juga apa yang diterjemahkan dalam Katekismus Gereja Katolik, ya. Jadi mengambil pengertian yang diberikan Santa Teresa Avila, ya, karena kita ingat beliau adalah pujangga gereja, tetapi juga Mater Spiritualium, Bunda Hidup Rohani. Dikatakan dalam Katekismus ini, yaitu dari Katekismus Gereja Katolik 2709. Menurut saya, doa batin itu tidak lain dari satu pergaulan yang sangat ramah, di mana kita seringkali berbicara seorang diri dengan dia
tentang siapa kita tahu bahwa Ia mencintai kita. Jadi di sini akan kita dalami lagi mengenai doa batin dalam penjelasan yang berikut ya. Jadi dalam pengajaran ini. Sekarang kemudian kita lihat dari apa yang dinyatakan Katekismus Gereja Katolik mengenai doa batin pada bagian kesimpulan. Karena memang cukup banyak Gereja Katolik dalam Katekismus mengajar tentang doa batin ini ya. Ungkapan sederhana tentang misteri doa. Dalam doa batin kita memandang Yesus penuh iman, mendengarkan sabda Allah, dan mencintai tanpa banyak kata. Doa batin mempersatukan kita dengan doa Kristus sejauh Ia mengikut sertakan kita dalam misterinya. Jadi kemudian artinya apa? Doa batin ini tanpa banyak kata, mencintai Tuhan tanpa banyak kata, dan memandang Tuhan dalam iman. Ada satu sharing sederhana yang kemudian juga diangkat gereja dalam katekismus, yaitu dari pengalaman petani dari Ars, ya, umat dari Santo Yohanes Maria Vianney, pastor dari Ars. Kita kenal kalau Santo Yohanes Maria Vianney dipakai Tuhan luar biasa ya untuk menerimakan sakramen pengakuan dosa. Kalau kita lihat bagaimana ya beliau ini, santo ini ya, seringkali dijuluki bahwa beliau ini imam yang bodoh tapi saleh ya. Jadi bagaimana ceritanya juga Bapak Uskup ketika mau mentabiskan dia juga merasa bingung. Ini orang saleh, seminaris ini juga pendoa, hidup doanya dalam, tapi dia bodoh. Ya. Lalu Bapak Uskup dalam pemikiran manusiawi, ya, beliau akhirnya membuat keputusan, ya, sudah tetap ditabiskan, tapi kemudian ditaruh di desa terpencil di Prancis, di Ars, supaya kalau dia berkhotbah atau mengajar salah karena kebodohannya ya, supaya juga tidak menyesatkan, tidak terlalu banyak menyesatkan orang ya. Tetapi apa yang bodoh dalam pandangan dunia ini, kalau Tuhan mau pakai ya, tetap bisa dipakai ya. Pastor yang bodoh tapi salah ini tetapi kemudian dipakai Tuhan luar biasa untuk membawa banyak orang ke dalam pertobatan dari berbagai kalangan, raja-raja, pangeran-pangeran, lalu kemudian umat kayalak lamai, lalu kemudian imam, biarawan, biarawati, semua berdatangan dari seluruh penjuru Eropa pada waktu itu untuk berduyun-duyun datang ke desa Ars Prancis ini. Untuk apa? Untuk menerima sakramen pengakuan dosa dari Santo Yohanes Maria Vianney. Tetapi yang dikutip gereja ini mengenai doa bukan pastor dari Arsnya ya, tetapi umatnya, yaitu petani dari Ars. Rupanya di tengah segala kesibukan pelayanan, bahkan sampai 18 jam dalam satu hari 24 jam, 18 jam beliau lewatkan di kamar pengakuan untuk pelayanan ya. Nah, tapi kemudian artinya apa? Beliau menyempatkan diri sesudah misa tiap pagi untuk melihat-lihat umat di parokinya ya. Untuk juga berinteraksi dengan umat di paroki. Nah, dia lihat ya rata-rata kebanyakan kalau umat yang sesudah misa masih tinggal untuk berdoa pasti pakai rosario atau pakai buku-buku doa. Ya, juga mulutnya qomat kamit. Tapi kemudian dari hari ke hari ada seorang yang menarik perhatiannya, yaitu seorang petani sederhana yang kalau doa tanpa rosario, tanpa buku-buku doa, mulutnya juga tidak qomat kamit, tapi hanya memandang tabernakel. Dalam tabernakel Yesus hadir dalam rupa sakramen Maha Kudus ya. Lalu kemudian akhirnya pastor dari Ars karena rasa penasaran, beliau mendekati petani sederhana ini lalu bertanya, "Bapak, apa yang Anda doakan? Saya lihat orang lain doanya pakai rosario atau pakai buku doa, lalu mulutnya juga qomat kamit, tapi Anda kok hanya diam dan memandang tabernakel?" Lalu petani sederhana ini menunjuk tabernakel.
Dia mengatakan, Dia, Tuhan, memandang saya memandang Dia. Ya, satu ungkapan yang sangat sederhana, tanpa banyak kata-kata, hanya saling memandang antara Tuhan dan petani sederhana ini. Pastor dari Ars ini kemudian mangut-mangut, baik sekali Bapak, itu sudah cukup. Nah, dari sharing sederhana yang kemudian diangkat oleh gereja dan dikutip dalam Katekismus Gereja Katolik ini, kalau kita lihat betapa panggilan untuk hidup doa, panggilan untuk menghayati hidup doa bahkan sampai kedalamannya diberikan pada semua orang. Bukan hanya para religius atau biarawati kontemplatif, bukan hanya orang-orang terpelajar. Tetapi kalau kita lihat apa yang dikutip gereja dalam Katekismus, seorang petani sederhana, rupanya kemudian diberikan satu intuisi yang sederhana tapi mendalam untuk berdoa, untuk memandang Allah dan Allah memandang kita. Baik. Kemudian kita lanjutkan mengenai tujuan doa, ya. Jadi tujuan doa, tujuan hidup rohani, tujuan hidup Kristiani, sebenarnya kita sudah bahas panjang lebar dalam pengajaran bangun rumah doa yang lalu, yaitu mengenai visi dari murid Kristus. Baik, kita ulang sedikit pada kesempatan ini. Tujuan doa, ya, ini tertulis dalam Katekismus Gereja Katolik. Ya, dapat Anda bandingkan dari Katekismus Gereja Katolik 2708. Mengenal dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus serta bersatu dengannya. Ya, mengenal dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus serta bersatu dengannya. Melalui hidup doa, melalui seluruh, sebenarnya bukan hanya hidup doa, seluruh hidup Kristiani kita dipanggil dengan satu visi, dengan satu tujuan yang luhur, mengenal Allah, mengasihi Allah, dan bersatu dengannya. Ya, sampai pada kepenuhannya, bersatu dengannya dalam keabadian di surga. Tetapi pengenalan Allah, kasih kepada Allah, persatuan dengan Allah ini dapat dianugerahkan oleh Allah, ya, dengan usaha kita, dengan rahmat Allah, bahkan sejak di dunia ini, yaitu ketika kita sungguh-sungguh mau berusaha mengenal Allah, mengasihi Dia, juga melalui jalan-jalan doa, jalan kehidupan rohani. Baik, sekarang akan kita bahas, kita dalami panjang lebar mengenai pilar yang pertama, yaitu mengenai doa. Secara khusus kita akan membahas mengenai doa batin. Doa batin yang diajarkan oleh Santa Teresa Avila. Ya, kita lihat pengertian doa batin ini. Kalau tadi kita lihat pada terjemahan dari Katekismus Gereja Katolik, sekarang kita lihat dari terjemahan dari buku riwayat hidup Santa Teresa Avila, ya, satu buku yang cukup tebal, ya. Jadi kita lihat dari riwayat hidup Santa Teresa Avila bab 8 artikel kelima. Sebab doa batin menurut pandanganku adalah percakapan akrab antara dua orang sahabat, dalam arti kita seringkali tinggal bersama Dia yang kita tahu mencintai kita. Jadi sebenarnya unsur hakiki atau inti doa batin sebagaimana yang sungguh-sungguh dimengerti, ya, oleh Santa Teresa Avila dan diajarkan Santa Teresa Avila ini sebenarnya apa? Persahabatan dengan Allah. Kita bercakap-cakap, kita berbicara secara pribadi dengan sahabat kita, yaitu sahabat ilahi kita, ya, sering tinggal dalam Dia.
Kita sungguh-sungguh sadar bahwa Dia mengasihi kita. Ya. Coba Anda bayangkan bagaimana hidup dalam persahabatan. Ya. Tadi dalam Injil pada bagian awal telah kita baca bersama, aku tidak menyebut kamu hamba, tetapi aku menyebut kamu sahabat. Ini panggilan, ini pilihan, ini kehendak Allah sendiri yang kita tadi baca dan dengar dari firman Tuhan Yesus sendiri. Bahwa setiap kita dipanggil menjadi sahabat-sahabat Allah. Dan bagaimana menjalin persahabatan. Kalau dengan sahabat-sahabat duniawi kita, ya dengan sahabat-sahabat yang kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari, ya tidak semua orang bahkan menjadi sahabat kita ya. Perlu satu proses ya, dari kenalan, mungkin kemudian zaman sekarang kan tukar-menukar nomor smartphone, nomor HP, WA ya. Ya, jadi kemudian artinya apa? Mulai ya dengan sering WA, baik voice call, video call, atau mungkin kemudian juga dengan chat WA tadi ya. Tapi lama-lama kemudian akhirnya sering bertemu. Nah, sering bertemu, lalu sering ngobrol, kok cocok, lama-lama jadi sahabat. Nah, kemudian kan tidak semua orang bisa jadi sahabat ya. Tetapi kemudian kita juga punya kriteria, masing-masing punya kriteria sendiri. Oh, bagaimana seorang akhirnya bisa menjadi sahabat kita. Tentunya dari proses apa? Terus-menerus berkontak ya. Terus-menerus seringkali berinteraksi ya. Dari kenal kemudian terus berkomunikasi, sering berkomunikasi. Akhirnya kemudian menjadi dekat. Ya, sering pergi bareng, lalu kemudian juga cerita bareng, curhat dan sebagainya, akhirnya menjadi sahabat. Saya ingat berapa waktu lalu ya, ada teman saya dari Maumere ya, jadi teman kuliah. Lalu kita ya ajak ketemuan ya, memang pandemi ini kadang-kadang ada rasa was-was juga ya, saling bertemu. Waktu itu kemudian akhirnya di food court di satu mall kita bertemu ya, dari beberapa ternyata banyak yang berhalangan, jadi cuma 3 akhirnya yang hadir. Tapi kemudian teman saya dari Maumere ini kemudian menceritakan, loh ini ya tanpa kita sadari ya, kita ini sudah berteman jadi untuk tahun depan ya. Jadi 2022 kurangi 1992 ya. Jadi sudah 30 tahun. Ya, jadi sudah 30 tahun menjalin pertemanan ya. Jadi menjalin persahabatan itu. Ya, ternyata suatu yang indah ya hidup dalam persahabatan itu ya. Walaupun kemudian setelah lulus kuliah kemudian dengan ya pergi ke tempat masing-masing, lalu kemudian pekerjaan masing-masing ya mungkin tidak banyak interaksi ya, tetapi sering berinteraksi waktu zaman-zaman kuliah, zaman mahasiswa dulu, ternyata kemudian yang membuat kita juga dapat bersahabat dengan erat ya. Nah, jadi betapa indahnya persahabatan. Nah, kalau persahabatan di dunia ini begitu indah ya, kita juga senang punya sahabat ya, sahabat baik, apalagi sahabat baik dalam suka maupun duka. Nah, apalagi persahabatan dengan Allah. Ya. Dan ini yang kemudian ditekankan oleh Santa Teresa Avila. Dengan doa batin ini, dengan pengertian yang diberikan Santa Teresa Avila ini, doa menjadi sangat sederhana. Artinya apa? Dalam doa batin, kita cukup menyadari kehadiran Allah. Kita mau berbicara, ya bicara apa saja yang keluar dari mulut, bisa dari mulut atau dari hati kita atau dari pemikiran kita. Ya, mungkin kita mau katakan apa saja ya kepada Tuhan. Tetapi karena ini satu percakapan, ya satu percakapan akrab antara 2 orang sahabat, ya dengan sahabat ilahi kita yang kita tahu dia mengasihi kita dan kita juga sering tinggal dalam hadiratnya, maka juga kita perlu waktu untuk hening. Ya, selain kita bicara, ada waktunya kita juga hening untuk berusaha mendengar. Ya, mungkin bukan mendengar
suara-suara yang jelas ya. Kalau memang sampai mendengar suara Tuhan dan sebagainya, memang dalam arti tertentu kita semakin jelas suara-suara itu, penglihatan-penglihatan dan sebagainya, maka kita juga harus lebih berhati-hati, lebih discernment. Jadi di sini perlu juga karunia membedakan roh. Ya, tetapi kemudian yang maksudnya dalam hal ini dalam keheningan, ya, dengan sahabat ilahi kita tinggal dalam hadiratnya, ya, pada saat-saat itu kita juga bisa menerima pengertian-pengertian dalam kehidupan kita, dalam doa dan sebagainya, ya. Nah, jadi kalau kita lihat lebih lanjut, jadi Santa Teresa Avila selalu kembali dan kembali, baik pada langkah awal orang berdoa maupun sampai pada puncaknya. Santa Teresa Avila selalu menekankan betapa pentingnya persahabatan dengan Allah dalam cinta kasih. Dan ini unsur hakiki dalam doa batin. Salah satu ungkapan dari Santa Teresa Avila, ini adalah cara yang terbaik untuk maju dalam waktu yang singkat. Saya menganggapnya maju bila jiwa berusaha tinggal dengan sahabat yang begitu berharga dan mengambil manfaat dari kesempatan ini, serta sungguh-sungguh mengasihi Tuhan yang begitu baik bagi kita. Jadi ini cara terbaik untuk maju dalam waktu singkat, yaitu apa? Terus-menerus menyadari dan berusaha tinggal di dalam hadirat sahabat ilahi kita, yaitu Allah sendiri. Hidup dalam persahabatan dengan Allah. Dan doa batin ini merupakan satu doa yang penting ya dalam hidup kita. Dan Santa Teresa Avila mengungkapkan doa batin yang pertama. Jadi pentingnya doa batin ini. Doa batin adalah pintu masuk ke dalam istana jiwa dan jalan kesempurnaan. Ya, jadi kalau kita mau menjumpai Allah di dalam lubuk jiwa kita yang terdalam, ya ini sungguh-sungguh anugerah Allah semata-mata ya, rahmat dari sakramen pembaptisan yang kita terima, di mana Allah ya Tritunggal Maha Kudus berkenan hadir, tinggal di dalam lubuk jiwa kita yang terdalam, dalam istana jiwa kita, ya. Jadi memang kemudian dilukiskan begitu luar biasa, begitu indah dalam karya Santa Teresa Avila, karya masterpiece-nya yaitu Puri Batin, ya. Jadi kemudian untuk masuk dalam istana jiwa ini, jadi untuk masuk dalam istana jiwa ini, jalannya adalah apa? Doa batin. Dan kalau kita sungguh-sungguh merindukan kesempurnaan, maka jalannya yaitu apa? Doa batin. Jadi doa ini tidak hanya merupakan latihan khusus dari praktek hidup rohani, ya. Jadi bukan hanya sekedar latihan rohani tertentu, kita memberikan waktu khusus, ya. Waktu khusus ini penting, tetapi mengalir dari waktu khusus yang kita persembahkan pada Tuhan untuk menjadi waktu doa kita, mengalir dari waktu doa ini, maka doa juga mengatur dan mencakup seluruh kehidupan kita, hubungan dengan Allah dan sesama, perbuatan baik dan kebajikan, penyangkalan diri dan kurban, pekerjaan, karya kita, pelayanan cinta kasih, dan sebagainya. Hidup berkeluarga bagi kita yang berkeluarga. Jadi melalui hidup doa, melalui doa batin, ya ini menjadi dasarnya ya sebagai persahabatan dengan Allah, hubungan pribadi dengan Allah. Tetapi mengalir dari persahabatan dengan Allah dalam doa batin ini, maka ini juga mengalir dalam seluruh kehidupan kita sehari-hari, seluruh aspek hidup kita. Dan juga bila sungguh-sungguh dijiwai oleh doa batin, mengalir dari doa batin ini, maka seluruh kehidupan kita akan semakin berbuah karena mengalir dari kedalaman doa dan kontemplasi.
Lalu kemudian satu hal yang perlu kita ingat berkaitan dengan doa batin ini, bagian yang kedua, jalan doa bukan jalan kesempurnaan eksklusif untuk para Karmelit. Jalan doa merupakan jalan untuk semua jiwa yang merindukan hubungan dengan Allah secara mesra dan mendalam. Meskipun mereka di tengah kesibukan dan aktivitas sehari-hari, serta mereka melakukan pekerjaan ataupun juga karya kerasulan aktif. Ya. Jadi jalan doa ini bukan eksklusif miliknya para Karmelit, ya. Jadi karena juga kita ingat bahwa para pendoa dari para Karmelit ini, yaitu khususnya juga 3 tokoh, ya, yaitu Santa Teresa Avila, Santo Yohanes dari Salib, dan juga Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus atau Santa Teresia Lisieux. Mereka ini, ya, oleh gereja diangkat sebagai pujangga gereja, doktor gereja. Artinya apa? Pengajaran mereka ini dapat diikuti dan juga diberikan untuk seluruh gereja. Jadi ketika kemudian diangkat menjadi orang kudus sebenarnya, ya, walaupun mereka dari Karmelit, dari OCD begitu, ya. Tetapi ketika diangkat menjadi santo, santa, bahkan kemudian lebih dalam lagi diangkat menjadi pujangga gereja, ya. Jadi sebenarnya mereka tidak eksklusif milik Karmelit, tetapi juga menjadi milik seluruh gereja. Dan bahkan kemudian Santa Teresa Avila sendiri oleh gereja diberikan gelar Mater Spiritualium, Bunda Hidup Rohani. Ya, jadi seluruh pengajaran mereka yang mengalir dari persatuan cinta kasih dengan Allah, kemudian ketika mereka menuliskan karya-karya ini, ya, mereka menuliskan juga dalam ketaatan suci, ya, juga atas permintaan. Kalau Santa Teresa Avila, ya, permintaan Bapak pengakuan dan juga pembimbing rohaninya atau para pemimpinnya. Nah, kemudian Santo Yohanes Salib juga atas permintaan dari, ya, para suster, frater yang dibimbingnya dan sebagainya. Jadi anak-anak rohaninya. Lalu Santa Teresia Lisieux juga permintaan para pemimpinnya dalam hal ini. Jadi dalam hal ini pengajaran-pengajaran mereka yang mengalir dari persatuan cinta kasih dengan Allah ini bertujuan juga membimbing jiwa-jiwa dan menghantar jiwa-jiwa ini ke dalam persatuan dengan Allah. Ya. Lalu baik, sekarang kita lihat ciri-ciri persahabatan dengan Allah. Ya, kita dalami lagi bagaimana kita dipanggil bersahabat dengan Allah. Yang pertama, ya, menjadi sahabat Allah. Kita renungkan, ya, jadi menjadi sahabat Allah. Kita lihat pertama yaitu motivasi. Motivasinya apa? Menjadi sahabat Allah. Bagaimana mendekati Allah? Hanya untuk mengasihi Allah. Ya, hanya untuk mengasihi Allah. Saya kutipkan dari riwayat hidup Santa Teresa Avila, bab 8, artikel kelima. Supaya cinta itu asli dan persahabatannya lestari, kehendak kedua sahabat itu harus sesuai. Kehendak Tuhan kita tahu, tidak bisa salah. Sebaliknya kehendak kita seringkali jahat, indrawi, dan tidak tahu terima kasih. Dan jika Anda belum mencintai dia seperti dia mencintaimu, karena belum mencapai kesesuaian kehendak dengan kehendaknya, Anda harus menanggung kepedihan karena tinggal bersama pribadi yang amat berbeda dengan dirimu, karena Anda melihat betapa bermanfaat persahabatan dengannya dan betapa dia mencintaimu. Dari apa yang diungkapkan Santa Teresa Avila ini, kita lihat bagaimana sebenarnya persahabatan dengan Allah, ya. Ini juga artinya apa? Juga di mana kita
selalu terus-menerus berusaha untuk menyelaraskan diri dengan kehendak Allah. Dan kalau kita berbicara tentang persatuan cinta kasih dengan Allah atau pernikahan rohani, ya, atau persatuan transforman kalau menurut Santo Yohanes Salib, sebenarnya ini tidak lain dan tidak bukan adalah persatuan kehendak, di mana kehendak kita dimurnikan sedemikian rupa sehingga sungguh-sungguh bersatu dengan kehendak Allah, sehingga kita juga hanya menghendaki apa yang dikehendaki Allah, mencintai apa yang dicintai oleh Allah, ya, juga dalam arti menolak apa yang tidak dikehendaki Allah, yaitu berkaitan dengan dosa, ya. Jadi dalam hal ini sungguh-sungguh demikian juga kalau dalam doa, ya, kita juga merasakan suatu pergumulan, ya, juga suatu kepedihan seperti yang dinyatakan Santa Teresa Avila ini, ya. Sebenarnya karena apa? Ada pergumulan terus-menerus, yaitu apa? Di mana kehendak kita terus-menerus diproses supaya perlahan-lahan juga semakin menghendaki, ya, menghendaki apa yang dikehendaki Allah, bersatu dengan kehendak Allah sendiri. Jadi memang seperti dinyatakan Santa Teresa Avila, kehendak Allah itu tidak pernah salah. Dia selalu mengerjakan yang terbaik. Tetapi persoalannya yaitu dengan kehendak kita. Kehendak kita ini sangat manusiawi, sangat indrawi, ya. Kemudian ya kecenderungan yang namanya kehendak kita sendiri atau egoisme, selalu mencari apa yang memuaskan, lalu kemudian juga ya takut pada penderitaan. Intinya selalu juga berpusat pada diri sendiri. Dan di sini dinyatakan Santa Teresa Avila, kehendak kita ini seringkali jahat, indrawi, dan tidak tahu terima kasih. Dan ini memang satu proses terus-menerus dalam doa, ya. Jadi dalam doa ini juga merupakan satu proses terus-menerus supaya kehendak kita ini sungguh-sungguh segala egoisme yang ada dalam diri kita ini perlahan-lahan juga terus dikikis, sehingga kemudian lama-lama juga semakin bersatu dengan kehendak Allah sendiri. Dan supaya kita juga artinya apa? Mencintai Allah seperti Dia telah mencintai kita, ya. Jadi dalam hal ini memang dalam doa kita dipanggil untuk sungguh-sungguh mengasihi Allah di atas segala-galanya. Dan Santa Teresa Avila juga menyatakan, doa bukan hanya soal berpikir, tetapi banyak mencintai. Doa bukan hanya soal banyak berpikir, tetapi banyak mencintai. Jadi dalam doa, ya kadang-kadang orang berpikir, oh doa ini ya, kalau doa ini saya harus banyak merenung dengan pikiran, dengan fantasi, ya misalnya juga kalau kita melakukan meditasi, ya. Tetapi sebenarnya seperti yang dinyatakan Santa Teresa Avila, ya, dalam hal ini justru dalam doa ini maka sebaiknya aktivitas daya-daya batin seperti akal budi, pikiran, fantasi, ingatan ataupun kehendak justru ya sebaiknya tidak terlalu diperhatikan. Kita justru semakin dalam doa artinya apa? Perlu juga semakin sederhana dalam doa. Tetapi inti dalam doa yaitu apa? Kita perlu sungguh-sungguh berfokus untuk mencintai Allah. Doa bukan hanya soal berpikir, tetapi banyak mencintai. Dan bagaimana mencintai Tuhan itu? Dan Santa Teresa Avila menjelaskan, ya. Jadi kadang-kadang karena apa? Orang bisa jadi karena pengalaman-pengalaman rohani, karena hiburan-hiburan rohani, karena kesenangan-kesenangan yang ditemukan dalam doa. Akhirnya orang berpikir, oh aku mencintai Tuhan kalau kemudian perasaanku ini meluap-luap. Oh, I love you Lord. Oh Tuhan, Engkau luar biasa. Tetapi Santa Teresa Avila dengan tegas
menyatakan mencintai Tuhan tidak terdiri dari mencucurkan air mata atau menikmati hiburan-hiburan dan kemanisan yang memang sebagian besar kita ingini dan menghibur kita, melainkan mengabdi Tuhan dengan tulus dan dengan kekuatan jiwa dan dalam kerendahan hati. Jadi mencintai Tuhan ini bukan soal perasaan-perasaan yang menyenangkan, sentuhan-sentuhan emosional yang kita rasakan dalam doa. Ya, walaupun dalam hal ini memang seperti dinyatakan Santa Teresa Avila, ya, orang yang sungguh-sungguh masuk dalam jalan doa, orang juga tidak akan kehabisan yang namanya pengalaman atau penghiburan rohani. Tuhan juga memberikan itu karena melalui semua itu Tuhan juga mau memberi kekuatan dan juga memberi semangat supaya jiwa terus bersemangat mencari Dia. Nah, tetapi dalam hal ini yang penting kita tidak boleh terikat pada hiburan-hiburan rohani, air mata, keharuan, pengalaman-pengalaman rohani, ya. Tetapi di sini kalau kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan, kita perlu sadari apa arti mencintai Tuhan menurut Santa Teresa Avila, ya, yaitu mengabdi Tuhan dengan tulus dan dengan kekuatan jiwa dan dalam kerendahan hati. Demikian juga dengan kehidupan doa. Dalam doa ini kita juga mau datang kepada Tuhan untuk mengabdi Dia, untuk melayani Dia, ya, dengan tulus, ya, artinya dengan maksud murni, ya. Jadi karena seperti tadi kehendak kita ini kan seringkali maunya macam-macam, ya, saya mau doa karena ini, karena itu, karena ini, karena itu, ya. Jadi motivasi-motivasi yang seringkali tidak murni. Tetapi satu hal, kita dipanggil ketika kita berdoa, satu ciri dari persahabatan dengan Allah hanya untuk mencintai Allah. Mencintai Allah, mengabdi Dia dengan tulus, dengan kekuatan jiwa. Ya, ada kekuatan jiwa, artinya juga perlu ketegasan, perlu komitmen yang kita bangun untuk sungguh terus-menerus berusaha hidup dalam persahabatan dengan Allah melalui doa-doa kita, dan juga mengabdi Dia dalam kerendahan hati. Baik, sekarang kita lihat ciri persahabatan dengan Allah pada bagian yang kedua, yaitu bahwa sebagai manusia kita juga dipengaruhi realitas bejana tanah liat, ya. Jadi seperti dinyatakan Santo Paulus bahwa harta kemuliaan ini kemudian disimpan dalam bejana tanah liat, ya. Jadi dalam hal ini memang kehidupan rohani, kehidupan doa ini juga dipengaruhi dengan watak, usia, perkembangan yang berbeda. Jadi kemudian juga bisa mengambil bentuk-bentuk yang berbeda. Mungkin ada seorang, ya seperti kalau kita lihat mungkin dari Santo Ignatius Loyola, kemudian juga para romo-romo Yesuit, ya, kita lihat bagaimana kemudian doa, ya, lebih mengambil juga bentuk-bentuk intelektual, ya, atau kemudian afektif, ya. Jadi ada segi afektif atau bahkan juga yang sensitif. Dan kemudian kalau kita lihat juga satu perkembangan hidup doa juga di kalangan orang-orang yang terbuka dan terlibat dalam pembaruan karismatik Katolik, ya. Jadi bagaimana juga artinya apa? Karena pengalaman-pengalaman kasih Tuhan, karena zaman-zaman kasih Tuhan, seringkali juga ada ungkapan-ungkapan dalam doa, ya, misalnya karena sentuhan-sentuhan Tuhan, lalu kemudian menangis, lalu kemudian juga, ya, dengan segala gerak-gerik kita, ya, dengan tangan, dengan kaki, misalnya mengangkat tangan dan sebagainya, ya. Tetapi satu hal kita juga selalu perlu menyadari bahwa semua ini istilahnya hanya kulit, ya. Jadi bukan isinya.
segala yang kemudian meluap-luap bisa dalam emosional kita, dalam emosi kita, dalam perasaan kita, ataupun juga segala ungkapan-ungkapan lahiriah dalam doa yang kita lakukan, juga dalam pembaharuan karismatik Katolik ini, kita sadar bahwa ini hanyalah kulit. Sedangkan isi sesungguhnya artinya apa? Kita juga mau sungguh-sungguh terbuka seluas-luasnya, selebar-lebarnya pada Allah Roh Kudus. Ya. Jadi kita lihat contoh-contoh ya bagaimana watak, usia, perkembangan, atau kemudian juga bentuk-bentuk yang misalnya intelektual itu bisa kemudian juga membentuk seseorang. Contohnya yaitu misalnya Santa Teresa Avila, ya selalu menyebut Tuhan Yesus dengan sebutan Sri Baginda. Ya rupanya dengan latar belakang dari keluarga bangsawan. Jadi kemudian Santa Teresa Avila ya mempunyai gambaran-gambaran, kalau kita lihat bagaimana Allah juga memberikan inspirasi padanya tentang istana batin atau puri batin. Lalu kemudian dia sendiri memanggil Allah sebagai Sri Baginda. Nah, kemudian berbeda dengan generasi sesudahnya, yaitu seperti Santa Teresia Lisieux. Ya kita lihat karena punya latar belakang masa kecil yang sangat dekat dengan ayahnya, dan ia kemudian mempunyai gambaran yang sangat dekat dengan Yesus, seperti seorang anak kecil dengan papanya, ya dengan ayahnya dalam hal ini. Jadi kita lihat Santa Teresia Lisieux memang dipanggil Tuhan, mempunyai satu perutusan untuk menunjukkan jalan kanak-kanak rohani, jalan kecil Santa Teresia Lisieux. Kemudian kita lihat juga bahkan pada orang-orang yang sangat sederhana, seperti saya berikan contoh tadi, yaitu petani sederhana dari Ars. Ya, berdoa hanya dengan memandang tabernakel tanpa rumusan-rumusan doa, tanpa kemudian banyak kata-kata, tanpa juga dengan ya perlengkapan doa, sarana doa seperti rosario, buku-buku doa, tapi dia hanya memandang tabernakel dan dia mengatakan dia memandang saya dan saya memandang dia. Ya, jadi artinya apa? Mari kita temukan ya bagaimana hubungan pribadi kita dengan Allah. Mungkin yang lain lebih nyaman dengan Allah sebagai sahabat, Allah sebagai Bapa, lalu kemudian juga ia bisa jadi sebagai teman, atau kemudian juga ya banyak hal yang bisa kita lakukan, atau kemudian sebagai mempelai, sebagai kekasih jiwa dan sebagainya. Lalu kemudian juga persahabatan dengan Allah ini juga mengikuti disposisi batin kita yang seringkali berubah-ubah dan dipengaruhi berbagai variasi kehidupan, kesedihan, sukacita, penyakit, kelelahan, aktivitas, dan sebagainya. Jadi dalam hal ini mau tidak mau sebagai manusia kita juga dipengaruhi ya. Kalau memang lagi sakit, rasanya kemudian tidak mood untuk doa, ya kalau dalam situasi seperti ini ya sudah berdoa sebisanya dalam hal ini. Lalu kemudian ya kalau kemudian seandainya ada pengalaman-pengalaman opname di rumah sakit begitu, ya sebenarnya ini juga satu kesempatan untuk terus-menerus berusaha doa yang terus-menerus atau hidup di hadirat Allah. Jadi dalam hal ini yang terpenting dalam situasi apapun tetap berusaha setia dan bertekun hidup dalam persahabatan dengan Allah. Entah banyak hiburan, entah doa menjadi menyenangkan, ya penuh hiburan, penuh pengalaman-pengalaman rohani, atau bahkan doa menjadi sangat kering, ya bahkan kemudian rasanya begitu menyiksa. Nah, tetapi satu hal, tetaplah berusaha untuk terus berdoa, untuk setia dan bertekun dalam doa-doa Anda, dan bertekun dalam hidup dalam persahabatan dengan Allah.
Kemudian yang ketiga, ciri dari persahabatan dengan Allah, yaitu pentingnya ketetapan hati atau ketegasan di jalan doa. Dan ini memang sungguh-sungguh ditekankan oleh Santa Teresa Avila dalam hal ini. Ya, dalam buku Riwayat Hidup bab 8 artikel keempat, Santa Teresa Avila mengungkapkan, jika jiwa itu berkanjang dalam doa di tengah-tengah dosa, cobaan, dan kegagalan dalam 1000 macam hal yang ditaruh setan pada jalannya, akhirnya saya yakin Tuhan akan menariknya sampai ke pelabuhan keselamatan. Lalu kemudian Santa ini melanjutkan dalam buku Riwayat Hidup bab 8 artikel kelima, tak seorang pun yang sudah mulai menjalankan doa ini, betapapun banyaknya dosa yang dibuatnya, tidak pernah boleh mengabaikannya. Karena inilah sarananya untuk memperbaiki keadaan, dan tanpa doa, perbaikan akan jauh lebih sukar lagi. Jadi kalau saya teringat dengan pengalaman pribadi, rupanya saya dahulu pernah membaca riwayat hidup Santa Teresa Avila, dan saya sangat tersentuh, terkesan dengan kalimat-kalimat ini dari apa yang diajarkan Santa Teresa Avila dalam buku riwayat hidupnya. Sehingga pada satu ketika saya mengalami suatu krisis yang kemudian juga membuat saya juga harus berani mengambil keputusan untuk suatu hal yang penting. Lalu kemudian di tengah krisis itu rasanya memang ya, godaan besar yaitu untuk meninggalkan doa, ya. Kan terbiasa sudah sehari-hari menjalankan hidup doa, tetapi pada waktu-waktu krisis itu rasanya godaan besar untuk meninggalkan hidup doa. Tetapi saya kemudian teringat dari apa yang dinyatakan Santa Teresa Avila ini. Saya berusaha tetap setia bertekun pada jam-jam doa, pada kemudian ibadat-ibadat dalam doa. Pokoknya semua saya usahakan untuk terus melakukan dengan setia dan tekun. Dan rupanya memang akhirnya saya harus mengambil satu keputusan. Dan kemudian ya, ketika melewati krisis itu sampai kemudian keputusan harus diambil. Tetapi pada akhirnya terus ketika saya terus berusaha menjalankan hidup doa ini, dan rupanya pertolongan Tuhan itu ya tidak pernah terlambat. Tuhan selalu menolong tepat pada waktunya. Pada saat-saat saya krisis, pada saat-saat saya merasa seperti terbuang, saya merasa tidak berdaya, tetapi di situ kemudian satu pengalaman yang saya alami dalam Ekaristi, ya kemudian pernah saya sharingkan juga di channel YouTube Jalan Doa ini, yaitu berkaitan dengan seminar Ekaristi, di mana saya pernah juga ditugaskan untuk mengajar di seminar itu. Nah, satu sharing kemudian saya juga mengalami bahwa Allah setia, Allah juga berkenan menolong. Jadi dalam hal ini, kalau kita sungguh-sungguh sudah mulai menjalankan hidup doa, ya, menjalankan persahabatan dengan Allah, apapun yang kita alami, kelemahan, kedosaan, bahkan rasanya gelap, rasanya kering, rasanya tidak berdaya, tidak mampu berdoa, tetapi hendaknya kita terus berdoa dan jangan meninggalkan doa. Bahkan segala godaan dan cobaan yang diletakkan setan untuk menghalang-halangi, kita juga dipanggil terus berdoa. Kalau sudah mulai, jangan pernah berhenti. Karena berhenti berarti mundur, ya. Berhenti berarti apa? Ada yang sukarela bahkan siap menerima. Ya, bahkan Santa Teresa Avila mengungkapkan dengan tegas, ya. Bahkan kalau sampai dia meninggalkan doa, artinya dengan sendirinya setan akan justru kemudian menyesatkan dia, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, di tengah segala dosa, cobaan, kegagalan, segala
rintangan yang diletakkan oleh setan pada jalannya. Tetapi ketika orang terus berdoa, Tuhan akan menariknya sampai pada pelabuhan keselamatan. Dan dalam kondisi apapun, bahkan di tengah dosa, di tengah segala situasi yang berat dalam hidup seorang, maka jangan pernah mengabaikan hidup doa. Karena hanya melalui doa kita akan menemukan sarana untuk memperbaiki keadaan. Tanpa doa, perbaikan akan lebih sukar lagi. Dan ini yang kemudian ditegaskan dan dinyatakan Santa Teresa Avila. Inilah ciri-ciri dari persahabatan dengan Allah, yaitu yang pertama soal motivasi, yaitu apa? Hanya untuk mengasihi Allah. Nah, kadang-kadang orang berpikir, loh, jangan mengasihi Allah saja, tapi juga mengasihi sesama. Tapi seperti kita lihat, tadi telah kita belajar bersama dari apa yang diungkapkan Santa Teresa Avila, ya, yaitu sebenarnya melalui doa batin ini sebagai dasarnya, ya. Jadi sebagai dasar, ketika orang-orang sungguh-sungguh masuk dalam doa batin, ketika orang sungguh-sungguh mengasihi Allah, maka mengalir dari doa batin ini juga mengalir kasih kepada Allah, kasih kepada sesama, segala yang kemudian harus kita lakukan dalam pekerjaan sehari-hari, hidup berkeluarga, ataupun juga karya-karya kerasulan, atau juga pelayanan-pelayanan, dan semuanya, pelayanan dan evangelisasi, semuanya ini mengalir dari kehidupan dalam persahabatan dengan Allah. Baik, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, menutup dari semua yang diajarkan Santa Teresa Avila mengenai persahabatan dengan Allah, yaitu mengenai doa sebagai persahabatan dengan Allah, kita lihat dari apa yang dinyatakan gereja melalui Katekismus Gereja Katolik nomor 2725. Doa adalah anugerah rahmat dan satu jawaban tegas dari pihak kita. Ia selalu menuntut satu usaha. Pendoa-pendoa dari perjanjian lama sebelum Kristus, demikian juga dengan Bunda Allah dan para kudus, serta Yesus sendiri mengajarkan kita bahwa berdoa berarti berjuang. Kita ingat apa yang dialami Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus di padang gurun, yang kemudian kita lihat kalau dalam Injil pada bagian akhir dari apa yang dilakukan Tuhan Yesus di padang gurun, tentunya sebelumnya Tuhan mengalami kemesraan yang luar biasa, pergaulan yang mesra dengan Allah Bapa. Nah, tetapi pada bagian akhir Tuhan juga mengizinkan, membiarkan dirinya juga dicobai oleh setan, ya, dalam pencobaan di padang gurun. Jadi satu hal memang di sini doa juga menghendaki kita, selain ini sungguh-sungguh rahmat Allah, panggilan Allah supaya kita terus menjalin persahabatan dengan Allah, tetapi juga doa menuntut satu usaha, ya, usaha dan juga suatu perjuangan rohani. Seperti yang diungkapkan Santa Teresa Avila tadi, bahwa sebenarnya segala kepedihan, segala perjuangan rohani ini juga satu proses dari kehidupan rohani, satu proses dari kehidupan doa, di mana kehendak kita terus berproses, diproses, supaya semakin lama dari waktu ke waktu semakin bersatu dengan kehendak Allah, semakin sesuai dengan kehendak Allah, semakin selaras dengan kehendak Allah. Dan inilah kerinduan kita melalui hidup doa, untuk mengenal Allah, untuk mengasihi Allah, dan untuk bersatu dengan Allah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Flos Carmeli, Vitis florigera, Splendor Celi, Virgo puerbera, Singularis, Mater Miti,